Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami selaku kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pemimpin dan kepemimpinan. Ini adalah anggota kelompok 5 yang terdiri dari 5 orang. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut. Ada 8 table of contents yang akan kami bahas. Pendahuluan yang isinya latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Selanjutnya, Baik, latar belakang di sini tertulis ada seperti manusia sebagai makhluk sosial, tidak lain dan tidak bukan adalah pemimpin bagi dirinya sendiri, dan bukan tidak mungkin untuk menjadi pemimpin bagi orang lain. Di dunia ini, pada kenyataannya adalah benar bahwa seorang pemimpin itu dapat mempengaruhi kualitas kerja, kepuasan kerja, dan prestasi di suatu organisasi atau perusahaan. Kita selalu dituntut tampil dengan baik sebagai seorang pemimpin, pemimpin yang bisa mengayomi, pemimpin yang bisa melindungi, dan menjadi teladan bagi pengikut atau orang yang dipimpinnya. Rumusan masalah di sini yang pertama ada apa yang dimaksud dengan pemimpin dan kepemimpinan, bagaimana konsep influence dalam kepemimpinan, apa saja teori kepemimpinan itu, bagaimana tipe dan gaya kepemimpinan, apakah perbedaan antara pemimpin dan pimpinan, bagaimana menjadi pimpinan yang baik. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama adalah mengetahui definisi dari pemimpin dan kepemimpinan, mengetahui konsep influence dalam kepemimpinan, mengetahui macam-macam teori kepemimpinan, mengetahui tipe dan gaya kepemimpinan, mengetahui perbedaan antara pemimpin dan pimpinan, serta mengetahui menjadi pimpinan yang baik. Selanjutnya, definisi pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin menurut Suradinata adalah yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tergantung dari macam-macam faktor, baik faktor intern maupun ekstern. Selanjutnya, arti kata pimpin dan kepemimpinan. Arti kata pemimpin jika dialihbahasakan ke bahasa Inggris menjadi leader yang mempunyai tugas untuk lead anggota di sekitarnya. Arti kata kepemimpinan jika dialihbahasakan menjadi leadership yang berarti sebuah kemampuan menggerakkan, memberi motivasi, dan mempengaruhi orang-orang agar bersedia melakukan tindakan-tindakan yang terarah. Selanjutnya, konsep influence atau pengaruh kepemimpinan. Kata leadership memiliki kata dasar leader yang berarti pemimpin. Kata lead yang kedua mengandung beberapa arti yang saling berhubungan, yaitu bergerak dari awal, berjalan di awal, mengambil langkah awal, dan mempelopori gerakan pikiran-pikiran orang lain, serta membimbing dan menggerakkan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, Yaitu ada teori kepemimpinan. Yang A, yaitu teori sifat atau trait theory. Teori ini menjelaskan bahwa eksistensi seorang pemimpin dapat dilihat dan dinilai berdasarkan sifat-sifat yang dibawa sejak lahir sebagai sesuatu yang diwariskan. Teori ini juga sering disebut sebagai teori bakat karena menganggap pemimpin itu dilahirkan, bukan dibentuk. Next. Yang kedua ada teori perilaku atau behavior theory. Di sini kepemimpinan harus dipandang sebagai hubungan di antara orang-orang, bukan sebagai sifat-sifat atau ciri-ciri seseorang individu. Oleh karena itu, keberhasilan seorang pemimpin sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam berhubungan dan berinteraksi dengan segenap anggotanya. Teori ini sangat memperhatikan perilaku pemimpin sebagai aksi dan respon kelompoknya yang dipimpin sebagai reaksi. Next. Dan yang ketiga ada teori lingkungan atau environmental theory, yaitu teori ini beranggapan bahwa munculnya pemimpin-pemimpin itu adalah hasil dari waktu, tempat, dan keadaan. Pemimpin adalah melalui evolusi sosial dengan memanfaatkan kemampuannya untuk berkarya dan bertindak mengatasi masalah-masalah yang timbul pada situasi dan kondisi tertentu.
Yang selanjutnya adalah tipe dan gaya kepemimpinan. Yang pertama ada tipe autokratik, yang memiliki pemimpin bersifat terpusat, di mana pemimpin sebagai satu-satunya penentu dan pengendali organisasi. Yang kedua ada tipe demokratis, pemimpin mengakui dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Yang ketiga ada tipe kepemimpinan bebas, yang artinya pemimpin memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada anggotanya. Namun, pemimpin juga akan mengawasi jalannya anggota. Yang selanjutnya ada tipe paternalistik, yaitu kepemimpinan yang selalu mengutamakan kepentingan bersama. Selanjutnya ada tipe karismatik, di mana pemimpin menonjolkan karisma seseorang dalam menjalankan visi dan misinya. Lalu ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang pertama adalah persuasif, yaitu melakukan pendekatan dan mengubah perasaan atau pikiran melalui rayuan atau bujukan. Yang kedua, gaya respresif, yaitu kepemimpinan dengan cara memberi tekanan sehingga menimbulkan rasa takut guna mengembalikan keserasian tujuan. Yang selanjutnya ada gaya partisipatif dengan pemimpin memberikan kesempatan bawahannya untuk aktif menyampaikan informasi. Yang selanjutnya ada gaya inovatif, yaitu pemimpin selalu berusaha keras untuk mewujudkan usaha pembaharuan untuk mewujudkan tujuan. Yang selanjutnya ada gaya motivatif, yaitu pemimpin menyampaikan seluruh ide, rencana, dan kebijakan kepada bawahannya sehingga baik mampu memberikan dorongan agar bekerja lebih keras. Yang terakhir ada gaya edukatif, yaitu melakukan pengembangan bawahannya dengan cara memberikan pendidikan, keterampilan, sehingga bawahannya akan lebih memiliki wawasan yang luas. Selanjutnya ada perbedaan pimpinan dan pemimpin. Arti pemimpin menurut KBBI adalah orang yang memimpin. Seorang pemimpin akan memimpin berdasarkan pengakuan dari bawahan. Artinya bahwa ia memang pantas untuk memimpin. Sedangkan arti pimpinan menurut KBBI adalah hasil dari proses memimpin. Pimpinan mempunyai arti lain, yaitu kumpulan para pemimpin. Maksudnya, kata pimpinan biasa dipakai dalam ungkapan seperti rapat pimpinan. Pimpinan mempunyai pemahaman jika ia harus memimpin berdasarkan pengangkatan, artinya, suka atau tidak suka seorang bawahannya, ia tetap menjadi orang yang memimpin suatu jabatan. Next. Pimpinan kebanyakan otoriter, sedangkan pemimpin demokratis. Pimpinan melihat masalah sebagai sesuatu yang dapat menghancurkan perusahaan, sedangkan pemimpin melihat masalah sebagai kesempatan yang dapat diatasi dengan bersatunya para staf yang dapat berubah menjadi pertumbuhan dari organisasi itu sendiri. Pemimpin bisa mengayomi, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan siapapun. Sedangkan pimpinan hanya akan menjadi jenderal, bukan bapak. Pimpinan menyalahkan, sedangkan pemimpin menyelesaikan masalah dan memperbaiki kesalahan. Pimpinan menciptakan rasa takut dalam diri anak buahnya, sedangkan pemimpin membangun kepercayaan dalam diri anak buahnya. Dan yang terakhir, pimpinan mengandalkan kekuasaan, sedangkan pemimpin mengandalkan kerjasama. Selanjutnya, bagaimana menjadi pemimpin yang baik? Yang pertama, pemimpin yang baik memiliki wawasan yang luas. Pemimpin yang memiliki wawasan yang luas dapat memikirkan dan mencarikan pemecahan setiap persoalan yang timbul dengan cara yang tepat, bijaksana, dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Yang kedua, pemimpin yang baik memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Pemimpin yang baik mampu mengatur ritme emosi mereka terhadap bawahan, baik dalam masalah pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Pemimpin yang baik memiliki technical competence. Technical competence mencakup kecakapan menganalisis, merencanakan, mengorganisasi, menyusun konsep, dan yang paling penting juga adalah pengambilan keputusan. Poin selanjutnya, memberikan pujian atau apresiasi yang dilakukan oleh orang lain atau bawahan. Pemimpin yang baik selalu memberikan pujian dan apresiasi kepada bawahannya, karena penerapan hal positif seperti ini akan mendukung kinerja dari karyawan untuk hasil yang tepat. Kemudian, memotivasi seseorang untuk menjadi pembicara dan pendengar yang baik.
Pemimpin yang memberikan motivasi serta kesempatan kepada orang lain atau bawahannya tentu memberikan kepercayaan kepada karyawan bahwa kita benar-benar mendengarkannya dan menghormati apa yang mereka katakan. Kemudian, menghormati setiap ide dan pendapat orang lain. Pemimpin yang baik terhadap bawahannya tentu menghormati setiap ide dan pendapat yang dikemukakan, karena kemungkinan besar pendapat atau ide tersebut memberikan pelajaran dan manfaat yang baik bagi kualitas sebuah organisasi atau perusahaan. Berani mengakui dan tidak menutupi kesalahannya. Pemimpin yang baik memiliki sifat yang berani dan rendah hati untuk mengakui kesalahan yang terjadi. Pemimpin yang baik selalu mengambil pelajaran dari setiap kesalahan dan menghindari kesalahan yang telah ia lakukan. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kepemimpinan merupakan kemampuan menggerakkan dan mempengaruhi orang agar bersedia melakukan tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan melalui keberanian mengambil keputusan tentang kegiatan yang harus dilakukan. Dalam kepemimpinan terdapat 3 teori yang melandasi seseorang dalam memimpin suatu organisasi, yaitu teori sifat, teori perilaku, dan teori lingkungan. Selain itu, terdapat gaya dan tipe kepemimpinan antara lain tipe kepemimpinan autokratik, demokratik, bebas, patriotik, karismatik, sedangkan gaya pemimpinan meliputi gaya persuasif, respresif, partisipatif, inovatif, motivatif, dan edukatif. Pemimpin menurut KBBI dan Suradinata adalah orang yang memimpin kelompok, baik organisasi maupun keluarga. Pemimpin yang baik adalah dia yang mempunyai wawasan yang luas, kecerdasan emosional tinggi, teknikal kompeten, memberikan apresiasi pada bawahan, dan yang terpenting berani mengakui kesalahannya. Bisa dilanjutkan. Berikut ada daftar pustaka atau referensi yang kita gunakan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.